saya kerjakan adalah salah satunya adalah Charlie Puth, ada DWP pernah saya kerjain, itu ada Avicii yang datang, dan Calvin Harris atau Tiesto saya pernah mengerjakan itu, dan yang lain-lain. Nama saya Jimmy Turangan, saya bekerja di Indopro sebagai founder atau pendiri dari Indopro. Perusahaan kami ini bergerak dalam bidang pengerjaan panggung, lighting, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi untuk konser dan seminar atau yang lain-lainnya. Event yang saya pernah kerjakan internasional adalah, yang saya ingat itu adalah APEC 2013, itu di Bali. Dan banyak kepala negara dari luar negeri yang datang, termasuk dari Amerika dan lain-lain. Juga ada Asian Beach Games. Asian Beach Games itu adalah olahraga Asia yang diadakan juga di Bali. Dan terakhir saya mengerjakan Asian Games, saya mengerjakan rigging untuk penempatan lighting. Dan konser yang pernah saya kerjakan adalah salah satunya adalah Charlie Puth, ada DWP pernah saya kerjain, itu ada Avicii yang datang, dan Calvin Harris atau Tiesto saya pernah mengerjakan itu, dan yang lain-lain. Dan ada juga konser yang pernah saya tangani yang lumayan besar, itu di GBK. Itu salah satu artis Koreanya yang datang adalah Super Junior, dan saya mengerjakan panggung dan kebutuhan yang lainnya. Dan hobi saya sampai saat ini, saya masih bermain basket bersama teman-teman alumni saya dan teman-teman klub basket yang lain. Saya lahir di Ujung Pandang, tapi besar di Manado. Jadi orang tua saya itu asli dari Manado, mama saya, papa dan mama saya juga asli Manado, dan mereka bekerja di Manado. Kemudian mereka memutuskan tahun 76 untuk pindah ke Jakarta. Dan saya sebagai anak waktu itu umur 6 tahun, saya bersekolah di Jakarta mengikuti orang tua. Saya SD di Gandaria, di SD negeri. Waktu SMP saya pindah ke SMP Kristen, SMP YPK, dan SMA-nya juga saya melanjutkan di SMA YPK juga. Dan di YPK itu banyak talenta-talenta atau pemain-pemain basket yang bagus. Ada yang sekarang menjadi pemain nasional, bekas pemain nasional, ada yang melatih klub basket, dan banyak pemain-pemain hebat yang lahir dari sana. Buat teman-teman YPK yang menonton, apa kabar? Salam olahraga dari saya. Alumni SMA YPK itu adalah Romy Chandra, salah satu pemain basket nasional. Ada Raul Miguel juga, dia pemain sekarang melatih di klub dan pernah menangani tim nasional juga. Ada Remy Manuhutu, teman saya, pemain basket juga. Dan teman-teman saya banyak pemain nasional, walaupun saya bukan pemain nasional, tapi banyak teman-teman saya yang saling mengenal satu sama lain. Dan masih bermain sampai sekarang di YPK. Dan kalau di YPK itu bukan hanya pemain basket aja, tapi banyak juga artis yang main basket juga, seperti Mario Lawalata, ada Samuel Rizal. Oh, saya lupa lagi, ada Kelly. Kelly itu pemain basket dan sekarang lebih seneng di TikTok dia kayaknya. Dan ada juga penyanyi yang hebat, almarhum teman baik saya dan sahabat saya, namanya Glenn Fredly. Banyak menciptakan lagu-lagu yang sangat bagus untuk yang putus cinta atau mencari cinta. Dia orang Ambon dan kita berteman baik sampai dia meninggal. Saya SMA itu, kalau dibilang bandel, saya bandel sebagai laki aja. Saya bermain dengan siapapun, saya bergaul dengan siapapun, tapi karena saya jiwanya olahraga, bandel-bandelnya masih bisa diatur. Setelah dari SMA, saya sempat kuliah di Universitas Pancasila dan masih bermain basket di sana sebagai tim basket.
Dan di Pancasila itu juga banyak teman-teman saya yang hebat-hebat main basketnya. Dan sampai hari ini kita masih berteman baik dan masih telepon-teleponan atau kita punya WA group, saling bersahabat sampai sekarang. Karena anak-anak basket itu ciri-cirinya kita main basket dari awal, berteman dari awal kita berteman sampai kapanpun kita akan berteman. Sebelum saya bekerja di production, saya bekerja di perusahaan sepatu. Saya bekerja menjadi marketing di salah satu perusahaan sepatu, dan pertama kali saya bekerja itu di perusahaan sepatu. Setelah kuliah saya bekerja di salah satu perusahaan pembuat panggung juga, lighting, atau dia disebut, perusahaan itu disebut dengan, sekarang terkenalnya dengan event organizer. Kalau zaman dulu itu tahun 90 kan belum ada event organizer. Tapi perusahaan yang tempat saya bekerja itu lebih ke production organizer. Jadi mereka terima kerjaan, mereka mengorganize suatu pertunjukan atau satu pameran, namanya flash production. Pertama kali saya bekerja di perusahaan itu. Saya bekerja di sana sebagai production coordinator, yang kita harus begadang mengurusi loading in, loading out, sampai acara itu berlangsung dengan baik. Dan kita lebih mengurus, bukan lebih ke pertunjukannya, tapi kita mengurus produksinya. Bagaimana panggung dipasang, bagaimana lighting di setup, bagaimana sound system di setup. Dan setelah semuanya itu selesai, kita handover dengan stage management yang bertanggung jawab untuk pertunjukan atau running acaranya. Saya bekerja di Flash Production itu dari tahun 92 sampai tahun 94. Sehabis saya bekerja di sana sedemikian lama, saya memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri bersama teman-teman saya. Jadi kita ada bertiga untuk membuat perusahaan sendiri. Saya punya perusahaan sendiri itu awalnya namanya Expos Production, dan kita bertiga sampai tahun 96 kita sama-sama, akhirnya kita sendiri-sendiri, dan saya bikin perusahaan yang namanya Indonesia Produksi atau Indopro. Intinya di dalam kita bekerja, dalam menghadapi segala sesuatu yang saya hadapi, saya selalu minta hikmat Tuhan bagaimana dan apa yang harus saya lakukan gitu loh. Karena tahun 97 itu awal di mana saya benar-benar mengenal Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan. Dan saya percaya kalau kita minta hikmat Tuhan, selalu Tuhan kasih jalan buat kita. Salah satu yang berkesan di dalam saya bekerja adalah saya mengerjakan salah satu promo dari perusahaan rokok yang besar, yang pada saat itu mereka menyelenggarakan tour yang diikuti oleh artis-artis papan atas pada saat itu. Salah satunya ada Padi, ada Sheila on Seven, ada Ari Lasso, ada Dewa, bahkan ada Peter Pan, ada juga ada band. Banyak artis-artis yang disponsori oleh rokok itu untuk tour ke seluruh Indonesia. Dan kita Indopro dipercaya untuk mengerjakan panggung, rigging, dan lighting pada saat itu. Dan itu hampir berbulan-bulan tim kami bekerja membagi 3 tim. Karena ada kalanya ada tour di Sumatera, ada kalanya ada tour di Sulawesi, dan tour di Kalimantan. Dan itu membutuhkan tim yang banyak. Satu tim aja kita bisa sekitar 30 sampai 40 orang untuk mengerjakan produksi itu. Kalau dikali 3 tim berarti ada 120 tenaga kerja yang terlibat, dan itu mempekerjakan orang banyak dan harus punya skill yang baik untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan kita dipercaya untuk mengerjakan itu, dan puji Tuhan selalu acara yang kita kerjakan berhasil dan berlangsung dengan baik. Kami bertahan di tengah pandemi itu, karena pandemi ini kan dimulai pada saat bulan Maret tahun 2020, dan kita pada saat bulan Februari kita nggak tahu bakalan ada pandemi yang sedemikian sampai saat ini yang masif lah. Dan kita bertahan itu dengan
puji Tuhan ada aja acara yang kecil-kecil yang kita dapat dan kita mengerjakan segala sesuatunya dengan sudah nggak memikirkan nih untungnya harus berapa, penawaran harganya harus berapa seperti sebelum pandemi. Jadi ada acara atau pembuatan panggung, berapa yang klien tawarkan kita coba hitung dan kita coba ambil. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita masih bertahan dan akan terus bertahan. Ya, pesan buat penonton headset yang seperti yang saya lakukan, jangan patah semangat di dalam menghadapi segala sesuatu, karena ada perusahaan lain yang punya moto selalu ada jalan, dan kita anak-anak Tuhan pasti lebih dari moto itu, karena Tuhan memberkati setiap jalan kita. Dan kalau Tuhan yang memberkati dan Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan dan kehidupan kita, pasti hasilnya lebih baik dan pasti hasilnya baik. Seperti firman Tuhan bilang, kita adalah pemenang.